Selama 1 tahun Indonesia menjadi nahkoda ASEAN dengan salah satu tugasnya memastikan sentralitas ASEAN berjalan efektif. Tugas ini pastinya tidak mudah. ASEAN disebut harus sigap menanggapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Pasalnya implementasi pilar politik dan keamanan ASEAN ini masih dibayangi sejumlah isu, salah satunya isu Myanmar. Dan juga ada ketegangan politik atau ketegangan geopolitik serta rivalitas yang semakin tajam. Kita bahas soal KTT ASEAN dari kacamata dosen program studi hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Ada Dr. Randus Teku Reza Syah. Pak Reza, selamat sore. Dari Jatinangor. Selamat sore, salam dari Jatinangor. Baik, Pak Reza, kita tahu ketika pembukaan KTT ASEAN, Presiden Jokowi menyebut situasi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Apa kemudian yang harus diketahui publik mengenai tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN dan juga negara mitra saat ini? Sebenarnya tanpa disebutkan oleh Amerika Serikat, dunia ini mengerti bahwa ada kekhawatiran dari Amerika Serikat bahwa Republik Rakyat Cina tidak bekerja sesuai hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, ada harapan dari Amerika Serikat agar Indonesia dan dalam hal ini juga ASEAN bekerja lebih keras di sektor ASEAN Outlook and Indo-Pacific. Jadi artinya menjadikan AOIP itu sebagai suatu indikator baru kerjasama di kawasan Indo-Pasifik yang beranjak dari keberhasilan ASEAN di bidang ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Cuman masalahnya adalah kalau kita berbicara tentang stabilitas ASEAN, betul Amerika Serikat mengharapkan Indonesia bekerja lebih keras. Tapi tentunya cara yang Amerika Serikat harapkan itu berbeda dengan cara kita. Amerika Serikat menggunakan kata-kata kunci seperti keras, kemudian tegas. Itu tentunya oke secara budaya Amerika, secara hukum Amerika. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks ASEAN, maka kata kunci yang digunakan oleh kita nantinya kepada Myanmar itu adalah sungguh-sungguh, kemudian berdasarkan hukum internasional, terus terikat pada aturan-aturan yang kita buat dengan 5 points principle itu, 5 points consensus. Kemudian juga hendaknya kita juga mengatakan ASEAN Charter dan UN Charter. Jadi kita mengerti pesan Amerika Serikat, tapi dalam melaksanakannya kepada Myanmar, kita harus sadar akan kekuatan ASEAN, yakni konsultasi, konsensus, dan juga pembangunan itu secara berkelanjutan dan bertahap dengan tetap menghargai prinsip-prinsip kedaulatan Myanmar. Tapi kita bisa cari titik tengah misalnya. Bagaimana caranya? Kita berdialog dengan Myanmar untuk bertanya seberapa tinggi pencapaian Anda di bidang Sustainable Development Goals. Jadi 17 items ini yang kita harus bicara jujur dengan Myanmar, dan kita katakan ke Amerika, Anda jangan hanya menekan kami terus, tapi sekarang apa yang bisa Anda gerakkan dunia untuk membantu Myanmar tentunya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pertumbuhan anak-anak usia dini, pemberdayaan orang tua, kemudian energi terbarukan. Ini hal ini yang kita harus tanyakan kepada Myanmar tanpa menyinggung rasa kepemimpinan Myanmar atas wilayahnya sendiri. Karena bagaimanapun kita harus akui bahwa otoritas militer itu yang berkuasa saat ini, dan mereka jangan diganggu karena sesuai konstitusi Myanmar, mereka paling mengerti bagaimana keadaan Myanmar sekarang dan Myanmar ke depan. Jadi ini sangat sensitif berhadapan dengan Myanmar. Tapi kalau pesannya sungguh-sungguh kita katakan pada Myanmar, kita tidak akan menentang Anda adalah keluarga kami. Sekarang berilah kesempatan kami untuk bersama dunia bekerja sama dengan Anda, dan Anda sendiri yang kendalikan bantuan-bantuan luar negeri tersebut. Anda yang mimpin, Anda yang kelola, Anda yang supervisi, kami siap bantu. Jadi kalau dengan cara-cara yang lebih lunak, lebih santun, saya berpikir Myanmar akan luluh juga ujung-ujungnya. Oke, kalau Amerika caranya mungkin keras, kita negosiasi, kita diskusi begitu ya. Tapi sejauh mana Pak Reza, keketuaan Indonesia dan juga inisiasinya, negosiasinya kemudian bisa berdampak pada stabilitas kawasan ASEAN? Kita tahu keamanan ini menjadi kunci untuk berkembangnya kawasan ini sesuai dengan keinginan Indonesia tadi, mengapitalisasi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi alias temanya epicentrum of growth.
Memang kalau kita berbicara tentang epicentrum of growth, kita tentunya harus berpikir apakah epicentrum of growth itu sudah terlaksana di kalangan dalam negeri kita sendiri begitu. Jadi di dalam negeri masing-masing 10 negara ASEAN. Jadi untuk itu, untuk kita meyakinkan epicentrum of growth, oke, kita sudah mendapat jaminan dari Amerika Serikat, dia percaya pada kita. Jadi kalau Amerika Serikat percaya, maka sekutu-sekutunya juga akan mendukung upaya Indonesia di bidang AOI, ASEAN Outlook and Indo-Pacific. Oke, tapi masalah selanjutnya adalah bisakah kita menjadikan ASEAN 10 negara ASEAN ini benar-benar berkompeten? Dalam hal ini kita harus buktikan juga pada dunia bahwa upaya kolektif ASEAN untuk mencapai namanya itu roadmap di semua bidang political security community, economic community, dan juga socio-cultural community itu terkelola dengan baik. Jadi kita baru tahu nanti di penutupan bagaimana Sekjen ASEAN itu menilai pencapaian roadmap ASEAN. Jadi kalau angka kita menaik, maka kita akan memiliki kredibilitas lebih tinggi di dalam negeri dan di luar negeri. Dan juga tentu saja kata kunci hukum internasional itu sebenarnya kita tujukan kepada China agar dia jangan memainkan hukum internasional sesuai dengan persepsi dalam negeri atau sesuai dengan persepsi mimpi-mimpi kerajaan China di masa lalu yang tidak dikenal aturannya di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea. Oke. Pak Reza, ada satu event yang juga menjadi flagship ASEAN tahun ini, ASEAN Indo-Pacific Forum, AIPF. Apa harapan konkret Anda, harapan nyata Anda dari diskusi ini? AOIP ini kan intinya adalah kombinasi ya antara confidence building measure dengan preventive diplomasi. Kita tidak akan mencapai level tertinggi yakni hanya itu dua deh. Confidence building measure sama preventive diplomacy. Tentunya ini kan merupakan suatu hal yang berlanjut ya. Jangan hanya kita terjebak hal ini di level pimpinan, tidak. Harus tersosialisasikan di level eselon 1, eselon 2. Kita tahu ada keterbatasan tidak akan mencapai konflik resolution, itu sangat tinggi. Jadi cukup kita bergerak di level confidence building measure, preventive diplomacy, ya syukur-syukur mencapai kelak namanya ini konflik resolution. Dan konflik resolution itu seperti kita ketahui, walaupun mekanismenya adalah PBB nggak selesai juga. Jadi karena itu oke, kita perbanyak mekanisme. Ada ASEAN Summit, ada ASEAN Ministerial Meeting, ada ASEAN Ministerial Meeting Plus, dan baru sekarang ASEAN Indo-Pacific. Dan kita berharap dengan banyaknya pertemuan terus-menerus, dengan banyaknya konsensus, dengan banyaknya plan of action, maka itu bisa menjadikan ASEAN bukan hanya keamanan itu di kalangan ASEAN, tapi juga di kalangan Indo-Pasifik, dan selanjutnya berkontribusi kepada berbagai belahan dunia yang lain. Baik, kita lihat bagaimana nanti hasil dari KTT ke-43 ASEAN Indonesia kali ini. Pak Teguh Reza Shah, terima kasih banyak sudah berbagi informasinya kepada kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Salam dari Unpad di Jatinangor.